sayur asem, aduk tambah jengkol enak. Ayo nonton Toxic, oh baby, hanya di Trans TV. Ada Tuan Muda Dodi, ada juga Tuh Asmut, ada juga Kang Ferry, ada juga Kak Vena Melinda. Kembali lagi di Toxic. Kenapa kita kok bajunya kayak di pantai gini? Kita lagi healing apa gimana sih? Ini gini loh Bud, karena bintang tamu kita ini sudah lama menikah, tapi kayak kelihatan bulan madu terus. Aku pindah sini, biar enak baca prompternya. Silakan duduk. Halo, apa kabar Mas Ferry, Mbak Vena? Sehat ya. Aduh, cerah banget ini emang pasangan yang lagi berbunga-bunga ini Tuan Muda. Tapi nih Tuan Muda, pasangan yang seru ini ternyata lagi gundah gulana. Soalnya sempat dikira dapat momongan, tapi ternyata enggak. Kita lihat ceritanya ya. Mbak Vena Melinda sempat dikira hamil, Mas Ferry langsung nangis mengetahui faktanya. Bagaimana itu Mbak Vena? Ceritanya gimana? Iya, ceritanya kita kemarin ke Bali ya, awal Juli. Terus kita lagi liburan, tapi pas lagi di bank, tiba-tiba ada ibu-ibu tuh katanya memang bisa punya sixth sense lah. Dia bilang, mbak kayaknya isi deh. Aku pikir isi apa? Nggak, kayaknya hamil. Aku yang tadinya cuek banget, kan kita menikah udah 5 bulan ya. Lagi pula aku udah usia 50 tahun, ya mana mungkin sih hamil gitu kan. Nah pas beli tespek pagi-paginya 2 garisnya. Langsung dia jejeritan gitu, langsung telepon mamanya, langsung nangis. Semuanya udah heboh nih 2 keluarga, sampai aku udah mau dibikinin ayam lah, pokoknya macem-macem. Pas malamnya ke dokter, nggak taunya kata dokternya belum ada apa-apa gitu kan. Mungkin ini false alarm gitu loh, dari si tespek tersebut gitu kan. Cuma ya udah akhirnya sempet down sih. Iya sih yang sebagai ya manusiawi banget ya dari exciting. Tapi emang hari ini juga nggak tahu kenapa ini ya, tadi lagi perjalanan ke sini mual terus sampai Guys, apalagi Mbak Vena? Mas Aldi ini juga isi loh. Isi apa? Di kepalanya. sakit loh. Saya kira ada senderannya. Lupa. Berarti Farel segera punya adik dong. Nggak tahu, tapi tadi aku barusan sampai mau pasang clip on aja minta tolong sama Mbak itu udah nggak bisa karena udah throw up aku tadi, padahal seumur-umur tuh nggak pernah throw up. Kita doain aja segera ya. Nggak tahu. Tapi ini kan kelihatan lengket banget seperti anak muda Put, pasangan ini. Ini dia videonya. Hanya cinta pandangan pertama, tetapi cinta takkan berubah. Sejuta kali memandang kamu, ku tetap jatuh cinta. Tapi pas liatin videonya, Mbak Vena sama Mas Ferry malu-malu loh. Oh iya. malu-malu. Kalau kita biasa kalau malu-malu baunya langsung pegangan tangan. Tuan Muda, Asmut, mereka pegangan tangan udah kayak mau nyebrang. Tapi share ke kita dong, itu rahasianya nempel terus apa sih Mbak? Pakai lem apa? Ya jujur aja nih ya, karena aku Putih telur kan? Jadi karena 9 tahun nih waktu jomblo nih buat ibu-ibu ya, kalau lagi jomblo doanya ya Allah kasih saya imam yang bisa membuat saya mencintai dia karena Allah. Jadi kalau sekarang tiba-tiba aku bisa orang bilang kayak ABG. Gitu Put, aku pengen dapat suami pejabat. Kaya pejabat gitu. Nah itu yang aku nggak pernah sebutin. Jadi
Makanya aku bilang ya Allah yang buat saya jatuh cinta lagi karena aku tuh kayak kulkas 5 pintu. Ini ada juga komentar netizen yang mengomentari bagaimana kemesraan dari dua sejoli ini. Kita lihat ya. Apa anaknya nggak malu liatnya ya? Itu ini yang sering nongkrong di SCBD ya? Bener. Ini Jeje sama Bu Roy. Jeje sama Roy, Mbak Vena tahu nggak? Tuh lihat tuh komentarnya. Sama-sama digendong. Gendong. Oh iya. Mirip kali. Tadi boleh tuh komentarin, jadi katanya netizen kan apa anak-anaknya nggak malu. Iya. Sementara alhamdulillah anak-anak ini kayak kakak ya, kayak Vero, kayak Atala malah Papi F gimana sih bisa caranya naklukin mama? Tapi mari kita buktikan, kita undang Anak-anak dari Mbak Vena Melinda. Vena Melinda. Iya, kita tanya-tanya. Anaknya Mbak Vena. Anaknya Mbak Vena Melinda, silakan. Bang Muda, ini anak saya. Anak saya. Masa sih? Masa sih? Tapi beneran loh. Coba boleh di zoom ya mukanya ini Alusya. bule Cantik banget banget. Kayak boneka. Anaknya Mas Aldi Taher, ya ampun. Namanya siapa Mbak? Alusya. Oh, silakan duduk, silakan duduk. Bang Muda, bentar ya. Ini gue petit petai dulu nih sama kacang panjang. Silakan. Ya ampun. Lucu ya. Tapi Tuan Muda, ini kok yang datang malah anak dan istrinya Mas Aldi Taher. Ya gini Put, Tahu nggak? Tadi tuh kagetnya ada dua. Kenapa? Dipikir kan benar-benar Feral sama Atala. Taunya kan istri dan anaknya Aldi Taher. Itu kaget yang pertama. Kaget yang kedua, cakep banget. Tapi ngeliat bapaknya, masa sih? mau tanya ke istrinya Mas Aldi. Gimana perasaannya punya suami Mas Aldi? Sini dong. Agak Tuan Muda, saya dari rumah bilangin Iya. syuting. Ini tiba-tiba reject. Gak apa-apa, anaknya mumpung belum tahu. Ntar dewasa lihat video ini pasti nangis ya. Tuh, ya kan? Aduh. Iya. Ah, wow, improve kayak bapaknya. Justru saya belajar sama dia. Iya. Ini umur berapa? Alusya umur berapa Mau Mbak? 1 tahun. Enggak, Anda maksudnya. Jadi anak 1 tahun. Aku 23 tahun. Wow, 23 Bu. 23. Ini Aldi kedatangan istri sama anaknya langsung kicep dia nggak berani. Alusa kalau lihat aku nangis loh, Put. Mau percobaan nggak? Mau percobaan nggak? Alusa. Alusya, nak. Ini Om Pinocchio. Alusa. Dia tahu bapaknya siapa. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah, kita mau nyemilin petai dulu ya. Ya, Tapi sebentar. dadah. Ya ampun, ya ampun. Anak kecil kalau lihat aku tuh nangis, apakah karena anak kecil tuh masih bisa ngelihat makhluk halus ya? Ya ampun. Mbak, sama Mas Aldi, itu anaknya kok bisa cantik banget gimana sih? Kan bapaknya bule. Ini pertanyaan. Pertanyaan buat Mbak Salsa. Mas Aldi itu kalau di TV orangnya itu nyebelin, mengganggu, meresahkan masyarakat sekitar. Tapi kalau di rumah itu seperti apa menurut Mbak Salsa? Sama aja. Udah,
ngeselin Udah. juga. Pencitraan Meresahkan dikit kenapa juga. sih? Kan jujur lebih baik, Pak. Ternyata nih ya Tuan Muda ada yang mengatakan kalau Mbak Salsa ini katanya tertipu. Kenapa? Ini dia nih ada artikelnya. Bukan cinta, istri Aldi Taher. Aku merasa ditipu mentah-mentah usai dinikahi mantan suami Dewi Persik. Dulu nggak kayak gini, maksudnya apa ya? Mas Aldi dulu nggak begini tuh maksudnya gimana? Ya ketipu sih benar. Soalnya pas awal kenal nggak kayak gini, tapi pas udah nikah kayak gini. Awalnya itu gimana PDKT-nya? Awalnya sih nggak meresahkan seperti ini. Makanya diterima. Iya, makanya diterima. Normal ya? Normal kayak baik. cowok pada umumnya aja. Kayak cowok pada umumnya. Setelah jadi kesini, spesial ya. Setelah kesini udah punya anak kan ya udahlah. Anaknya juga cantik alhamdulillahnya. Jadi Kata istrinya kan dulu nggak kayak gini. Aku tuh tahu Aldi Taher tuh dari dia masih bujangan. Lebih nggak kayak gini dulunya. Mas Aldi ini kan sering dibilang kalau Tagline-nya, punya tagline. selalu bilang di mana-mana, pejuang popok anak. Bener nggak duitnya itu dibeliin popok? Lah emang buat popok anak, masa buat popok Tuan Muda? Ada artikelnya. Demi popok anak, Aldi Taher rela lakukan ini. Ngelakuin apa sih Mas Aldi? Emang Mas Aldi seberbakti itu ya sama keluarga Mbak Salsa? alhamdulillah, masya Allah sih kalau itu. Oh, Benar, emang uangnya buat istri, buat anak, buat ibu, buat keluarga lah. Mbak Salsa, kalau Mas Aldi ini nggak ada, Mbak Salsa mau bilang apa? Nggak ada di set ini. Siapa aku? Nah. Mau bilang apa sama Mas Aldi? Seolah-olah nggak ada Mas Aldi di sini. Ya, semoga sehat terus. Udah aku ngumpet deh. Panjang umur. Amin. Setia. Ditekankan loh. Setia. Dan jangan lupa transparannya tiap bulan. Mau tahu keseruan selanjutnya tetap di Toxic. Kelihatannya bintang tamu kita mulai kelihatan nggak nyaman nih, Put. Ya iya dong, gimana mau nyaman? Kan sekarang kita mau bakar mereka di barista. Bakar dengan fakta. Adi tolong kasih kelapanya ya. Nih kita kasih kelapa plus payung biar kasih lo. Baiklah para bintang tamu, kita akan sedikit ceng-cengan ya. Saya akan ngecengin bintang tamu. Mas Aldi duduk juga ya, Mas? Duduk juga. Silakan duduk. Iyalah, jangan-jangan. Ya, biar kelapanya di roasting Ya, ya. enggak. Saya kan asisten Tuan Muda. Duduk. Duduk situ, Mas. Kamu hari ini jadi bintang tamu juga tapi budgetnya tetap satu ya. Baiklah, tenang. Yang pertama buat Mbak Vena. Mbak Vena Melinda punya impian bisa menari salsa di depan suami. Hati-hati Mas Ferry, mungkin Mbak Vena mau nikah bukan karena cinta, tapi udah nggak kuat pengen salsa aja. Emang bener? Udah nari salsa di depan Mas Ferry belum? Salah. Kenapa? Malah sama aku nggak boleh nari salsa lagi. Boleh. Karena kan sekarang udah berhijab. Jadi karena kan kalau nari itu kan kita takutnya mengundang syahwat ya, itu kan nggak boleh. Dan kita sama-sama berdua ini kan lagi belajar mendalami agama gitu. Jadi kita sekarang cari yang berkah-berkah aja. Keren. Kalau di depan suami doang nggak boleh juga Mas? Kenapa? Kalau di depan suami doang. Kalau depan suami itu bukan nari salsa, lebih dari salsa nari. Sekarang kita Mas Ferry rela nyuci, nyetrika dan ngepel di rumah. Banyak yang nyangka kamu dimanfaatkan, tapi menurutku kamu justru memanfaatkan. Iya, memanfaatkan waktu luang yang banyak.
Bang. Jadi ya alhamdulillah kita niat dari awal tuh kan apa-apa sama-sama ya. Ternyata doa kita tuh banyak yang diijabah sama Allah. Jadi sekarang pun kita lebih banyak bekerja sama-sama. Selain nomor satu beribadah sama-sama, bekerja sama-sama, terus bahu-membahu dalam rumah tangga. Memang benar kita itu nggak ada mbak kan di rumah. Jadi bagi tugas. Vena yang bersihin kamar, aku yang tugasnya bersih-bersih, nyapu, ngepel, dia yang nyuci, aku yang jemur, kayak gitu. So sweet. Enak ya. Terus setelah itu baru malamnya biasa dia masak, makan sama-sama, baru malamnya aku pijitin dia. Kegiatannya kok kayak nggak bekerja ya, Bu? Jadi kita ini sekarang alhamdulillah di usia aku 50, Abi 44 tuh banyak banget yang endorse. Jadi memang aku tidak di politik lagi, tapi aku bilang sama Abi, kita apa-apa berdua, susah seneng berdua. Termasuk kayak sekarang banyak banget rezeki ya, nanti insya Allah ada yang endorse kita untuk umroh. Itu kan udah Allah kasih lihat bahwa kalau kita menikah karena ibadah, semua udah mulai dibuka. Karena kan waktu aku menikah sama Abi baru sembuh. Jadi kalau orang bilang Abi nggak kerja, salah. Karena kita memang benar-benar memulai semua dari nol. Mas Ferry menunjuk Mbak Vena sebagai manajer keuangan rumah tangga. Ini membuktikan Mas Ferry sangat sayang istri karena memberikan tugas yang ringan. Soalnya tidak banyak catatan pemasukan. Oh, ini yang bikin tim Mas, bukan saya. Itu benar. Jadi gini, waktu awal tuh aku bilang gini, aku tuh pengen apa yang nanti aku dapat tuh semuanya jadi miliknya Vena. Dan alhamdulillah ternyata saya bisa sampai detik ini bisa bangga dan surprise sama diri saya sendiri. Ternyata sekarang itu kalau dulu cari uang kan, wah pengen beli ini, pengen beli itu. Ternyata sekarang enggak, begitu kita bersandar dan menyerahkan segala sesuatunya, segala urusan itu hanya kepada Allah, ternyata kebahagiaan itu berubah. Jadi kebahagiaan itu bagaimana setiap melihat dia tertawa, dia tersenyum, itu adalah kebahagiaan aku. Jadi kalau orang mungkin ya, ini sih bukan menggurui ya, tidak menggurui siapapun. Mungkin kalau orang ada yang, nih sayang bulanan kamu, kalau aku enggak, apa yang aku dapat semuanya buat dia. Keren. Put, dari omongan Mas Ferry tadi aku udah siap. Apaan? Oh, ada artikel yang menyebutkan sumber kekayaan Ferry Irawan berasal dari acting, PH, bisnis, bintang tamu sama YouTube. Menurutku kekayaan yang Anda paling utama adalah istri Anda. Iya dong, lihat senyum aja udah seneng kok. Dan kekayaan terbesar. Bisa aja tonton lesnya. Punya istri soleha ya. Ya. Ya, jadi banyak orang yang menganggap kalau perkawinan itu harus suami itu punya semua, baru dibilang itu adalah keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Tapi kalau menurut aku pribadi, aku diberikan Allah kemarin banyak rezeki. Tapi jangan salah, begitu aku bersuamikan lagi, aku merasa bahwa ibadahku lebih baik gitu. Pertama, aku bisa menjadi istri soleha, itu juga tiket aku nanti ke surga. Jadi yang namanya harta itu bukan uang. Jadi orang suka salah, harta itu di mana kita sebagai kita sebagai suami istri bisa menciptakan keluarga sakinah mawadah warohmah. Uang yang kita dapat itu uang bersama. Yang paling penting Abi tidak males, Abi juga kerja, kita sama-sama semua dari nol ya, kayak YouTube tadi yang dibilang. Jadi buat aku sih nggak ada itu dibilang istri, harta istri lebih daripada suami, nggak ada. Kita sama-sama karena aku juga punya kekurangan, Abi menutupi kekurangan aku dengan menjadi imam. Dan jadi kekurangan kita satu sama lain adalah kita jadikan ladang pahala satu sama lain. Keren. Baiklah, sekarang kita ke keluarga sebelah. Udah. Kalau kelapanya nggak diminum udah buat aku aja dah. Mas Aldi Tahir melakukan pekerjaan dari mulai MC sunatan hingga nikahan, bahkan bersedia menginap di rumah panitia. Aku ngerti Mas, soalnya kalau minta hotel pasti pada nggak mau ngundang. Jadi Aldi Tahir
adalah artis pertama yang tanpa riders. Mas Aldi pernah manggung bareng istri dan mantan istri. Dan mereka pun tampak akur. Tapi netizen juga tahu, mereka akur karena dibayar. Aldi Taher. Bener. Bener ya? Tuan Muda, kenapa saya ridersnya nggak ada? Takut di cancel. Aja. Bagus. Jadi Mas Aldi itu kalau ke acara datang sendiri naik angkot nggak masalah. Gimana, cemburu nggak kemarin sama mantan? Cemburu dong. Wis. Cemburu gimana Bunda? Lihat tuh Kak Vena sama Kak Ferry romantis. Aku mau pijitin kemarin, udah pijitin yang listrik katanya gitu. Tapi kalau ada acara bareng Mbak DP gitu, bareng Mbak Salsa cemburu nggak? Mereka bestie, berdua bestie. Aku yang ditanya, aku. Yang ditanya dia, kenapa Mbak? Anda nutup-nutupi. Justru udah Salsa pilih sama udah Dewi Persik barengan aku yang cemburu. Enggak. Aku dicuekin, mereka pakai bedak bareng, aku nggak boleh ikutan. Mas Aldi kan udah sering syuting di sini ya. Diem dulu ya, tolong ya. Tolong. Ini istri Anda nih baru sekali di sini kasih kesempatan. Bim kok cemburu kenapa, kan udah berlalu. Kan kerja. Iya, maksudnya kalau sama Kak Dewinya sih aku hubungannya baik. Dianya yang gatel. Aku pulang aja dah. Ini menegangkan tuh. Gak apa sih. Ini kapan lagi loh Mbak Salsa curhat. Jujur, sekalian. kesempatan. Jadi jangan gatel-gatel, garuk tuh. Gimana? Udah panas kan, Bud? Panas banget, tapi setelah ini kita bakal ngapain lagi ya sama bintang tamu? Ya, lebih panas lagi. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Toxic Talk Show Asik. Selamat datang di Toxic. Kali ini kita ada games, namanya Game Saling Tatap. Karena kita kan kedatangan pasangan-pasangan yang penuh cinta kasih. Langsung kita kasih contoh. Oke, jadi nanti kita akan saling menatap pasangan masing-masing dengan lekat. Dan sebutkan 3 keburukan dari masing-masing pasangan. Ini Asput aja ke aku. Dodit, tidur suka mangap. Suka Emang kita pernah bareng? Nggak pernah. Itu di room makeup. Oh iya dia enggak. Suka ngupil. Oh. Suka kentut sembarangan. Ya. Iya Nah, kayak gitu. iya gitu. Tuan Muda tidur nggak mangap-mangap. Iya sama. Padahal nggak pernah bareng kok tahu gitu loh. Yang pertama, baik silakan Mas Ferry dan Mbak Vena. Ayo kita lihat ya. Tuan Muda kenapa nggak aku sama Bang Ferry aja sih tatap-tatapan? Iya, pasti nyambung loh. Konsepnya nggak gitu. Bukan. Boleh dipegang tangannya. Boleh. Ya. Kita bangun dulu. Sebenarnya gini, aku tuh mau bilang keburukannya dia 3, itu pasti sama. Karena keburukan dia adalah keburukan aku adalah keburukan dia. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya. Ngambekan. Oh. Karena aku yang ngambek duluan biasanya. Terus, apa lagi yang ya? Suka kentut nggak ya? Itu kan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh jangan ya? Itu Oh normal. iya, Kan iya, semua iya. orang tahu jadinya. Oh iya. Awas ya. Terus yang kedua apa ya? Bau nggak kentutnya Bang? Itu ada penjelasan ya. Jadi gini, Pemirsa, biasanya kalau kentut yang itu, bunyi, nih biasanya kentut itu yang bunyi kan nggak bau ya? Yang diem
Nah, Masih itu baunya dia. kan? Nah, itu dia. Ini udah bunyi bau. Silakan. Ini pasti pertengkaran pertama di rumah tangga mereka. Baiklah, Mbak Vena. Sekarang Mbak Vena. Sekarang Mbak Jahat Vena. nih, jahat. Ya Abi kan aku nggak di endorse lagi dong. Abi ya. Justru abis itu akan di-endorse obat penahan kentut. Silakan Mbak Vena. Sekarang Mbak Vena. Nah, Jadi Abi nih orangnya kayak anak kecil. Jadi kalau dia minta sesuatu, aku nggak penuhi, itu ngambeknya minta ampun. Tapi aku sekarang udah ketemu caranya. Jadi kalau dia ngambek, aku mesti marahin kayak aku maknya. Jadi apa yang diminta yang pasti ngambek, nggak dikasih. Kan minta Malam apa sih? Jumat. Maksudnya malam Jumat tuh makan. Oh, makan. Iya makan, Oh, makan malam. Minta makan malam. Iya. Lah terus Iya, kalau iya, misalnya minta itu dimarahin dong sama Mbak Vena. Jangan nakal. Hayo. Jangan nakal sedikit, yang banyak ya. Mbak Vena, apa lagi? Tapi suka Ngambek. sih, maksudnya dengan ukuran aku yang 50 tahun, tiba-tiba ada orang yang ngebutuhin banget kan. Jadi kalau aku kemana diguruk-guruk gitu. Nanti kalau aku lagi ngapain di ujuk-ujuk gitu sampai udah dong, ngapain kayak gitu. Dulu kan sepi banget ya, nggak ada yang nguruk-nguruk gitu. Jadi ya seneng lah, tapi itu bukan keburukan sih. Maksudnya Abi emang kayak gitu. Dan itu terbukti. Waktu itu kita zaman pacaran, aku bilang sama diundang salah satu talk show kayak gini, dia bilang, kayaknya kalau misalnya nanti nikah, saya nggak perlu TV deh. Kenapa? Karena kemanapun kamu pergi pasti akan saya ikuti. Baiklah. Kita ke pasangan berikutnya. Seru banget ya. Silakan. Gantian, Mas Aldi yang di sini. Gak harus dipegangin emang. Iya, iya, iya. Dikit. Iya, iya, iya. Mas Aldi, ini kan di syuting, Anda jangan liar-liar ya. Tuan muda. Ya. Tapi kayaknya kalau misalnya pertanyaannya sama, takutnya Mbak Salsa nggak cukup waktunya, banyak banget kan Iya, kan jawabannya. tadi mau bilang jangan 3. Jadi coba kamu pegang tangan Pegang istrinya. tangannya dulu saling menatap. Baiklah. Sebutkan siapakah wanita tercantik di dunia ini. Tatap matanya. Ya kamu istriku sayang. Cuma kamu. Kamu percaya Mbak Salsa? Enggak, tanya dulu, takut salah nyebut nama. Namanya siapa? Namanya siapa? Siapa? Munaro. Ya kamu Salsa Billy. Kamu yang tercantik itu Salsa Billy. Percaya nggak? Only you. Nggak percaya. Aku juga nggak percaya. Aku nggak percaya. Beda nih. Ini rumah tangga siapa sih? Hei, aku nggak. Anda itu pelawak yang meresahkan. Aku nggak percaya. Kemarin di talk show yang ya di sini, dia ngomongnya nggak gitu. Saya Iya. punya bukti. Kita Ini punya dia buktinya videonya. Mbak Salsa. Dan kalian juga kayak mirip. Cantikan mana Mas Aldi? Ya jelas cantikan Dewi Persik dong. Itu tayangan 5 tahun lalu. Oke, Mbak. Oke, Mbak Salsa ngeliat itu tadi tanggapannya gimana? Marah lah. Ada oleh-oleh pete buat kamu. Aku yang suka petek, bukan aku yang suka petek. Jangan-jangan Kak Dewi juga nih. Dewi suka pete sama sayur asem. Kalau gitu kita mau mengucapkan terima kasih. Bintang tamu. Terima kasih bintang tamu. Mbak Salsa, thank you Mbak Salsa.
Sultan belajar dari literasi. Cinta sejati bukanlah Romeo dan Juliet yang mati bersama, melainkan pasangan yang menua bersama. Jangan lupa untuk terus saksikan Toxic